Indonesia terus Eki sama apa ini? Yang lain tadi semua kan? Sebelum mulai, apa perasaan kalian? Sakit atau sehat? Suka apa sendiri? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita dibagi dua. Marilah kita menyanyikan lagu beberapa sebelah, silakan berdiri. Motivasinya adalah pentingnya menjadi orang yang mau beradaptasi. Itu adaptasi menyesuaikan diri. Jadilah orang yang mau belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Contoh sekarang eranya digital. Kalian sudah motivasi kan? Apa pakai digital? Saat ini teknologi sepasat sekarang kita harus bisa menyesuaikan karena jika tidak kita akan nanti gagal. Jadi kita harus menyesuaikan diri di era digital. Ada yang pernah tahu nggak apa nama aplikasi yang disebut? Ini apa? Ini dia. Yang pertama ada Gemini Pro, yang kedua ada OpenAI atau ChatGPT ya. Kemudian ada Meta, ada Grok, City, Apple Intelligence Pro, Mini Pro, yang Paulus DeepSeek sama Midjourney. Tadi kita telah bermain tentang ngomong KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial, itu yang sekarang namanya AI ya. Artificial Intelligence yang sering digunakan. Hari ini kita belajar tentang implementasi penggunaan KA, coding artifisial. Mungkin ini pelajaran baru kalian. Pernah kan? KA ini membantu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar lebih dekat dengan ChatGPT dan DALL-E. ChatGPT sama DALL-E ini sebenarnya sama, cuma kayaknya lebih menarik sih DALL-E karena dia gambarnya berwarna. Ada yang tahu apa itu KA bermatik? Teknologi AI yang mampu menggunakan kandung baru seperti teks yang baru Ya, sama dulu. Generatif adalah teknologi yang sekarang sering kalian gunakan. Contoh, kalian pernah nggak mencari jawaban soal dari AI? Secara langsung kalian sudah memakai AI, yaitu kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memulai kegiatan praktik menggunakan KA generatif yang tujuan tadi, menggunakan ChatGPT. Oh, ChatGPT kan? ChatGPT dan DALL-E. Siswa dapat membuat brosur sederhana sesuai instruksi dengan percaya diri. Melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Contohnya membantu kalian mengerjakan pekerjaan sekolah, mampu mencari pengetahuan yang lain. Contoh kalian mencari apa? Benar kan? Kembali ke pertanyaan teman. Kalian tahu anomali? Tahu. Bagaimana anomali itu dibuat? Contoh, ini apa? Tahu. Contoh ini gambar apa sebenarnya? Ini kayu, batang pohon atau kentongan bambu? Kalian tinggal buat di bukan ChatGPT tadi. ChatGPT, buatkan saya gambar anomali dengan bentuk kentongan sahur ya, sama kaki dan tangan. Nah, nanti dia akan muncullah seperti ini. Nah, terus gajah pakai sendal. Ini apa? Kakak dan kakinya sejalan. Ini apa? Bisa, tapi dia buatnya monyet. Ini apa ini? Burung ya? Ini hiu dengan sepatunya. Itu bisa kalian buat di ChatGPT atau DALL-E. Kita masuk ke orientasi permasalahan. Bayangkan jika kamu memiliki usaha minuman jus sehat di sekolah. Kamu ingin buat poster promosikan supaya diminati orang. Makanya kita buat menarik mungkin supaya banyak teman tertarik dan membeli.
Kamu mencari jasa desain grafis dan penulis iklan atau copywriter, tetapi biayanya mahal. Desain poster aja sudah sampai 50 sampai 100 ribu. Teks promosi 25 sampai 50. Kalau digabung udah perinfo 150 ribu kan mahal. Tapi untuk oke 10 ribu. Oke, bagaimana cara kamu bisa tetap promosi yang keren dan menarik tanpa menggunakan biaya yang mahal? Nah, itu gimana? Seperti yang sudah saya bilang tadi, caranya kayak mana? Bisa kalian pakai AI. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu toko dalam studi kasusnya? Masalah utamanya, ini adalah masalah utamanya dia cuma punya uang 10 ribu. Jadi gimana supaya dia bisa buat promosi minuman jus sehat itu supaya menarik dan dibeli orang? Ada yang bisa jawab? Boleh ambilkan kan? Oke? Jadi ya. Ada buat posternya kan? Terus kita share di apa WA atau gimana ya? Nah, kemudian akan dibagi kelompok untuk menyelesaikan pengamatan terkait. Sah? Kita pakai kelompok yang kemarin aja yang sudah sepertinya. Ya kan? Sekarang dibagi KPD-nya untuk kalian pecahkan masalah ini. Nah, tadi. Misinya sama tadi. Ini yang tadi permasalahannya di atas. Kemudian analisis permasalahan. Apa masalah utama dalam permasalahan di atas itu? Siswa tersebut ingin mempromosikan tetapi dia mempunyai dana hanya 10 ribu. Dan bagaimana dia mau membuat promosi semenarik mungkin? Bagaimana solusi yang berperan? Ya dengan cara membuatnya di saat alternatif, contohnya ChatGPT atau Google. Yang ide. Nah, ini ada petunjuknya. Membuat teks iklan menggunakan ChatGPT. Petunjuknya bukan ChatGPT ya, ChatGPT. Menggunakan laptop atau HP, adalah permasalahan utama yang dihadapi. Solusi yang diharapkan pada kolom menanyakan apa saja ChatGPT atau generasi teks. Kamu tulis saja yang sini. Ini permasalahannya. Karena setiap akun beda-beda nanti hasilnya. Nah, yang di bawah itu menggunakan DALL-E. Kalau kalian pakai DALL-E boleh, pakai ChatGPT juga boleh. Mana yang manfaat kecerdasan artifisial di era industri itu kreatif dan desain dengan alat seperti DALL-E sama dengan ChatGPT, cuma dia lebih warna. Nanti kalian coba di rumah. Karya seni digital dibuat hanya dari deskripsi teks. Kalian hanya mengenal contoh kalian membuat desain itu namanya desain yang industri, desain minuman sehat, ya kan? Nah, itu. Jadi nanti tampilannya desain bukan bentuk PPT atau Word. Tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keterampilan teknis, AI juga membantu menghasilkan desain produk seperti yang kalian lihat sekarang, visualisasi arsitektur dan prototipe secara cepat dan efisien. Cepat kan pakai ChatGPT kan? Nah, ini dia manfaat kecerdasan artifisial untuk e-commerce penjualan berbasis digital, jualan di HP kan, misalnya Shopee, Lazada, TikTok itu collect sama Tokopedia. E-commerce penjualan online atau periklanan. KA dapat digunakan untuk membuat deskripsi produk, ulas otomatis dan konten pemasaran yang relevan. Di pendidikan, sangat kalian pasti sering melakukan. Membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan memberikan solusi inovatif yang meningkatkan efektivitas pembelajaran, kreatif siswa dan efisien. Cepat ya. Kalau kalian tanya apa cepat itu. Contoh, ini dia. Contoh juga teks dari ChatGPT untuk menghasilkan suatu produk. Contoh nama produknya Sugar Tengah Smoothie sehat rasanya nendang. Sobat sehat. Lagi saya minuman yang enak dan bikin kamu makin aktif di sekolah. Yuk cobain Sugar Tengah Smoothie sehat favorit anak teh. Dibuat dari pisang manis strawberry, segar dan alami. Sudah tenang, kita teman tetap tambahan. Cocok banget buat nemenin waktu belajar di atau istirahat sekolah. Sudah dapat enaknya kok. Bikin semangat belajar dan tambah fokus. Bikin badan tapis dan aktif seharian. Dua kan ya, sudah tenang, segarnya sehat, enaknya enggak dulu. Nanti hasilnya gini. Nah, contoh. Ini dari tadi.
Jadi AI ini sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya pengalaman sekolah. Mencari tugas sekolah. Terus seperti ini, membuat misalkan kalian punya usaha, bisa buat poster sendiri desain, kan? Kayak seperti yang tadi lah, prompt singkat, buatkan saya desain poster minuman jus segar dari buah misalkan pisang dan stroberi. Ini kan contohnya smoothie sih, jus juga sih. Tapi ya sudah cantik kan? Bagus. Jadi KA itu sangat berpengaruh di kehidupan kita saat ini. Mempermudah pekerjaan supaya efektif dan efisien. Nah, yang kita pelajari hari ini pasti sangat bermanfaat kan? Contohnya seperti yang kita bahas tadi. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran KA dan KTP? Seru.